Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniela Marikna dengan NIM 14056230068 dari program studi Pendidikan Sosiologi kelas B. Hari ini akan membahas tentang fenomena yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu tawuran remaja. Fenomena tawuran remaja di Indonesia ini bukan sekedar berita singkat di layar televisi atau unggahan viral di sosial media, melainkan adalah sebuah cerminan krisis identitas dan tekanan sosial yang dialami di generasi muda. Sejak era pra-digital, rembungan antar sekolah sebaya telah mewarnai dinamika remaja. Namun, kehadiran ponsel pintar atau handphone dan platform daring menjadikan setiap keributan cepat menyebar, menambah sensasi, dan ironisnya membuat kekerasan itu seakan menjadi tontonan. Ketika sekelompok anak sekolah menengah pertama beradu celurit atau remaja SMA berkumpul berkonvoi untuk saling tantang-tantangan, yang tampaknya hanyalah gemuruh adrenalin dan solidaritas sesaat. Padahal di balik itu semua terhampar pergulatan psikologis, yaitu pencarian jati diri, kerentanan terhadap pengaruh teman sebaya, dan kegagalan sistem sosial keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menyediakan ruang aman untuk mengekspresikan emosi dan aspirasi. Menyimak fenomena ini dengan mata sosiologis membantu kita memahami bahwa tawuran bukanlah kebrutalan remaja semata, melainkan gejala kompleks yang berakar pada kondisi struktural dan kultural masyarakat kita. Secara konseptual, tawuran dapat didefinisikan sebagai bentuk konflik kekerasan antara dua atau lebih kelompok yang berujung pada kerusakan fisik, psikologis, dan sosial. Pada level remaja, kelompok-kelompok ini sering dibentuk berdasarkan sekolah, wilayah perumahan, atau bahkan geng motor. Manifestasi tawuran biasanya melibatkan penggunaan senjata tajam mulai dari celurit, pisau, hingga kayu atau batu yang difasilitasi oleh akses mudah ke kawasan padat penduduk dan minimnya pengawasan. Nah, konflik ini biasanya dapat dipicu oleh hal-hal sepele seperti ejekan di dalam chat seperti voice note yang ada di WhatsApp, tantangan lewat video pendek di TikTok, atau bahkan persaingan teritorial antar asrama. Nah, media sosial ini berfungsi ganda, yaitu sebagai wadah provokasi dan sekaligus sebagai panggung di mana sebagian pelaku merekam dan memamerkan aksinya untuk mendapat pengakuan dari followersnya. Keberanian yang ditampilkan dalam video itu kemudian dianggap sebagai valuta sosial, yang semakin ekstrim tindakannya, semakin tinggi statusnya. Padahal di balik hal itu, banyak yang terluka atau bahkan meninggal dunia. Ada contoh kasus tawuran pelajar di Jakarta Timur pada 2024. Yang terjadi adalah kelompok siswa SMP saling bertikai di area pemukiman Cakung. Pemicunya bermula dari unggahan berprovokatif di platform TikTok, di mana satu pihak menantang kelompok lain untuk berantem langsung. Tawuran yang seolah diatur lewat komentar itu kemudian berubah menjadi perkelahian brutal yang menggunakan senjata celurit. Korban utama, siswa berusia 14 tahun, tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Sementara beberapa pelaku yang masih juga di bawah umur ditangkap aparat kepolisian. Kasus ini memicu perdebatan intens tentang peran orang tua, efektivitas bimbingan konseling di sekolah, dan juga tanggung jawab platform media sosial dalam mengawasi konten kekerasan. Namun, lebih dari sekedar momen kehebohan media, insiden ini membuka luka lama, yaitu betapa rapuhnya kontrol sosial formal ketika nilai-nilai dasar tentang empati dan penanganan konflik tak ditanamkan sejak dini. Berbeda dengan tawuran pelajar formal, fenomena kritis di Yogyakarta ini menampilkan kekerasan acak di jalanan pada malam hari. Korban ini bisa siapa saja yang kebetulan lewat. Kliti seringkali diasosiasikan dengan geng motor remaja yang menggunakan kuda besi tanpa plat beserta senjata tajam tersembunyi. Salah satunya yang mencuat ke publik adalah pada tahun 2023 melibatkan sekelompok pelajar SMA yang menyerang pejalan kaki di sekitar kampus Universitas Gadjah Mada.
Tujuan mereka bukan sekedar perkelahian antar geng, melainkan untuk membuktikan taji di wilayah tertentu dan mendapatkan reputasi sebagai anggota geng yang tidak kenal takut. Dalam satu malam, 2 orang terluka parah dan 1 remaja ditahan dalam kondisi trauma berat. Kasus ini menegaskan bahwa kekerasan kelompok remaja kerap lahir dari frustasi, kurangnya akses aktivitas produktif, dan kebutuhan akan pengakuan sosial yang salah arah. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang teori sosiologis dengan aksi tawuran antar pelajar. Untuk memahami perilaku menyimpang seperti tawuran, kita dapat merujuk pada teori anomi Emil Durkheim yang terjadi ketika norma-norma sosial mulai melemah, misalnya saat nilai gotong royong, kejujuran, atau penghormatan kepada sesama anak muda tidak ditamatkan kuat di ranah keluarga maupun sekolah. Remaja yang hidup di dalam anomi kehilangan pegangan moral dan karenanya rentan melakukan tindakan destruktif. Sejalan dengan itu, Albert Cohen dalam teori subkultur Delinkun menjelaskan bagaimana sekelompok remaja membentuk subkultur alternatif dengan aturan simbol dan penghargaan diri untuk mengatasi ketidakmampuan mereka untuk memenuhi standar akademik dan sosial formal. Ketika nilai subkultur ini adalah keberanian ekstrim dan kesetiaan buta, tawuran otomatis menjadi ritual pelantikan para anggotanya. Apa sih faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar ini? Nah, berbagai faktor struktural saling berinteraksi memicu tawuran antar remaja. Pertama, rapuhnya institusi keluarga. Orang tua yang sibuk bekerja, minimnya komunikasi emosional, dan bahkan konflik rumah tangga menyebabkan anak merasa tak punya ruang untuk berbicara tentang masalahnya. Kedua, sekolah. Sekolah seringkali hanya fokus pada kurikulum akademik tanpa program pembinaan karakter yang sistematis. Guru BK kewalahan menangani kasus demi kasus hanya jadi solusi lambat. Yang ketiga, lingkungan fisik yang padat. Tanpa akses ruang terbuka hijau atau pusat kegiatan pemuda, memaksa remaja ini mencari outlet emosi di jalanan. Yang keempat, itu media sosial dan game kekerasan itu menjadi provokasi sensasi di mana tantangan maut atau come fight challenge bisa tersebar hanya dalam hitungan jam, menambah adrenalin sekaligus resiko. Yang selanjutnya adalah dampak sosial dan psikologis. Dampak tawuran melebar ke berbagai dimensi, yaitu korban fisik luka tusuk, patah tulang, bahkan bisa jadi kematian. Yang selanjutnya itu ada korban psikologi seperti trauma, gangguan stres pasca trauma, dan rasa takut berkepanjangan. Serta ada juga korban sosial, yaitu citasi negatif bagi sekolah, wilayah, dan keluarga. Di level makro, meningkatnya angka kriminalitas remaja merusak rasa aman masyarakat dan menambah beban sistem peradilan anak. Lebih jauh, normalisasi kekerasan pada usia dini dapat mengkristal menjadi pola perilaku dewasa di masa depan, menciptakan siklus kekerasan antar generasi, ditambah stigma anak nakal menghambat peluang mereka mengakses beasiswa, pekerjaan, atau program pemberdayaan. Lalu bagaimana sih solusinya? Nah, untuk mengurangi simpul tawuran remaja, itu memerlukan pendekatan multidimensi. Di dalam ranah keluarga, orang tua perlu membangun komunikasi terbuka dan empatik, bukan hanya sekedar memberikan aturan, tapi juga mendengarkan keluh kesah dan aspirasi anak. Sekolah juga wajib menyeimbangkan kurikulum akademik dengan pendidikan karakter, mediasi konflik, dan kegiatan ekstrakurikuler berbasis seni, olahraga, serta kewirausahaan. Masyarakat melalui Karang Taruna, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kepemudaan harus menyediakan ruang kreasi dan mentorship yang inklusif, sehingga remaja dapat pengakuan lewat prestasi positif, bukan aksi kekerasan. Pemerintah dan aparat hukum juga perlu menerapkan restoratif justice untuk pelaku muda, hukuman yang diiringi pembinaan, konseling psikologis, dan program reintegrasi sosial. Selain itu, kerjasama dengan platform digital juga sangat penting untuk mengurangi konten yang memprovokasi kekerasan.
Nah, tawuran remaja ini sebenarnya adalah jeritan kelompok pemuda yang merasa terpinggirkan, tak didengar, dan kehilangan arah. Kekerasan menjadi bahasa mereka ketika kata-kata dan ruang berekspresi positif tidak tersedia. Namun, kita bisa mengubah nada jeritan itu menjadi lagu, karya, lukisan mural, kompetisi robotika, festival budaya, hingga gerakan sosial berbasis teknologi. Kesempatan itu ada jika kita berani menanamkan kepercayaan, menyediakan dukungan, dan membuka dialog lintas generasi. Keberanian sejati bukan lagi diukur dari kemampuan menghunus senjata, melainkan dari kesediaan membangun bangunan perdamaian dalam benak para pemuda. Jadi, mari kita jadikan generasi ini pilar Jadi, mari kita jadikan generasi ini pilar perubahan, bukan ancaman, demi masa depan bangsa yang lebih harmonis dan bermartabat. Sekian dari saya, Daniel Marigna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.